Sholat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkadah. Dan ya, jadi masuk waktu. Jadi pertama syarat sahnya Idul Fitri adalah masuk waktu. Kira-kira kalau tadi saya katakan 6.24 syuruknya terbitnya matahari, maka 15 menit berikutnya sudah boleh melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan ingat, sholat Idul Fitri lebih baik sunnahnya adalah disegerakan. Berbeda dengan yaitu sholat Idul Fitri sunnahnya adalah agak mundur sedikit. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha disegerakan, tapi kalau Idul Fitri ya masih agak longgar sedikit, mundur sedikit tidak apa-apa. Sehingga kira-kira setelah muncul matahari kira-kira 30 menitan lah. Apalagi kita sholat di rumah santai. Yang jelas kira-kira 6.45 sudah boleh dimulai. Ya, 6.45 sudah boleh melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian wujubul adat tentang masalah jumlah. Karena kondisi kita saat seperti ini, maka ya diperbolehkan, ini kondisi darurat. Kalau seandainya dia punya keluarga, silahkan dengan keluarganya. Dia punya istri, silahkan dengan istrinya. Tapi sekarang dia jomblo, belum kawin, belum nikah. Nah, ini kan deritanya mereka. Ya, maka ya sudah dilaksanakan secara sendiri karena kondisinya seperti ini, darurat. Kemudian baru selanjutnya, ya, jadi tidak boleh melaksanakan Idul Fitri sebelum masuk waktunya. Sama seperti sholat kita, sholat duhur tidak boleh sebelum jam sekian dan sebagainya. Jadi Idul Fitri juga begitu, harus setelah masuk waktu syuruk. Jadi yang istilahnya dengan waktu duha. Kemudian ya, tempatnya memang yang paling utama di lapangan, di tempat yang terbuka. Kalau tidak bisa musim hujan, di masjid. Tapi sekarang kondisinya berbeda, sehingga kita ya sebagaimana anjuran ulama ya sudah di rumah, atau mungkin di satu rumah ada berapa orang. Ya, yang jelas harus mengikuti protokol COVID-19 itu. Kemudian tadi sudah waktu kita jelaskan. Kemudian selanjutnya sifat sholat Idul Fitri. Sifat sholat Idul Fitri, ingat, sederhana. Jangan dianggap ribet. Sifat sholat Idul Fitri, saya katakan persis seperti sholat subuh. Persis seperti sholat subuh. Jadi bedanya hanya apa? Niat. Ya, kalau sholat subuh ya pasti niat sholat subuh. Kalau kita ini niat sholat Idul Fitri. Terus berapa rakaat? Sama 2 rakaat, tidak ada bedanya. Waktunya yang berbeda. Kalau subuh ya sudah waktunya subuh. Tapi kalau Idul Fitri dikerjakan di waktu duha. Nah, 2 rakaat ini seperti subuh yang sebagaimana saya katakan tadi, ya, berbeda hanya takbir saja. Ya, takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia boleh membaca doa iftitah. Allahu Akbar, subhanakallah wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'alu jadduka wa la ilaha ghairuka. Ditambah 7 takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, jadi itu saja bedanya. Jadi di rakaat pertama, ingat, setelah takbiratul ihram, dia boleh membaca doa iftitah. Setelah itu takbir sebanyak 7 kali, takbir tambahan. Ingat, hukum takbir di sini sunnah. Kalaupun dia tinggalkan 7 takbir ini sengaja, sholatnya tetap sah. Karena bukan bagian dari rukun, bukan dari bagian dari syarat, dan bukan dari wajib. Tapi dia hukumnya sunnah. Jadi kalau kelupaan kita sudah baca Al-Fatihah, lanjut saja, jangan diulangi takbirnya. Di rakaat kedua setelah dia bangun ya dari sujud, Allahu Akbar, dia nambah 5 takbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tambah 5 takbir. Mengenai masalah angkat tangan, silahkan monggo. Ada yang takbir tambahan begini, Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Ini riwayatnya Ibnu Umar. Ada yang memang hanya mengucapkan saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanpa mengangkat tangan. Ini sama-sama sahih. Lantas apa yang kita baca? Antara takbir ini yang kita baca bebas sebenarnya, zikir apapun. Mau baca subhanallah saja boleh,
Mau baca alhamdulillah saja boleh, mau baca Allahu Akbar saja boleh. Atau yang sering kita pelajari di masa kecil, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar. Boleh. Ya. Jadi ingat, tambahan 7 takbir di rakaat pertama, 5 takbir di rakaat kedua. Ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Apa lagi bedanya? Cuman itu saja bedanya. Jadi jangan merasa bahwasanya Idul Fitri ini serem, tidak, santai. Ya, semua bisa menjadi imam. Ya, insya Allah. Baik, saya percepat. Mengenai masalah khutbah bagaimana? Ingat, khutbah di sini hukumnya sunnah, tapi dianjurkan. Kalau seandainya ya yang sholat melebihi dari 4 orang, disunnahkan untuk berkhutbah. 1 imam 3 makmum. Sebagaimana himbauan dari Majelis Ulama Indonesia. Kalau dia 4 orang diusahakan bisa ada khutbahnya. Tapi kalau ternyata 5 orang tapi tidak ada yang bisa khutbah, jangankan khutbah, ngaji tidak bisa, berarti tidak perlu ada khutbah. Yang penting intinya adalah sholat. Jadi kalau sholat sendiri, sholat Idul Fitri, bolehkah dia khutbah? Siapa yang mau dikhutbahi? Ya, perlu kita pahami. Jadi hukum khutbah di sini adalah sunnah. Tapi saya tidak mengajarkan nanti kalau seandainya sudah pandemi sudah selesai, Idul Fitri tahun depan jangan ditinggal, ada khotib yang lagi bicara jangan ditinggal. Ya, kesempurnaannya jadi hilang. Tetap duduk, dengarkan baik-baik. Ya, nonton film Korea kita kuat 2 jam duduk, dengerin khutbah 15 menit, subhanallah, kayak mau sampai kiamat. Ya, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, jadi hukum khutbah di sini kalau seandainya lebih dari 4 orang dianjurkan untuk menyampaikan khutbah. Khutbahnya jangan panjang-panjang. Jadi khutbahnya boleh sekali, boleh seperti Jumatan. Ya, letak khutbah ini setelah sholat. Sekali lagi, letak khutbah ini setelah sholat. Ya, letak khutbah ini ya setelah sholat. Berbeda dengan Jumatan. Kalau Jumatan khutbah dulu baru sholat. Kalau Idul Fitri sholat dulu baru khutbah. Khutbahnya boleh 2 kali berdiri, boleh sekali. Intinya dalam khutbah yang penting ada ya ulama hanya menganjurkan ada kalimat peringatan. Mungkin ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Ini cukup. Kalaupun dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian dia muqaddimah alhamdulillah wassalatu wassalamu, dia hanya mengatakan ittaqullah, 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 selesai. Ya, bebas. Intinya adalah di dalam khutbah tersebut ada peringatan. Ya, itu bebas. Kemudian selanjutnya, apa yang disunnahkan di amalan hari raya besok? Yang pertama disunnahkan bahwasanya Idul Fitri disunnahkan memang dilaksanakan ini ya di tempat yang luas, terbuka, tapi kondisinya berbeda, ya sudah kita di rumah saja. Yang kedua, disunnahkan untuk mengakhirkan sholat Idul Fitri. Ya, jangan cepet-cepetan, santai saja. Apalagi biaya, ya santai saja. Ya jam 7 kita tidak apa-apa, di rumah kok, tidak kemana-mana. Kemudian sama, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri disunnahkan makan. Apa qoblal khuruji sholatil fitri? Tamarot, makan beberapa kurma, tidak ada hitungannya. Silakan makan kurma. Ya, kalau bisa, atau kalau tidak ada kurma, ya silakan makan apa? Ya, istilahnya sarapan dulu. Ini menunjukkan bahwasanya kita bukan sedang berpuasa. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha setelah selesai sholat baru makan. Tapi kalau kalau Idul Fitri sebelumnya sudah sarapan. Ya yang ringan-ringan. Kalau tidak punya kurma cari kue dan sebagainya. Ya, kemudian ya disunnahkan karena ini kan tidak mungkin. Ya, kita mau menuju sholat Idul Fitri jangan samakan. Ya, kita mau menuju lapangan jalannya berbeda. Memangnya mau kemana kita? Ya, dari kamar mandi mau menuju kamar keluar dulu, apalagi masih pakai anduk kan tidak mungkin. Ya sudah biasa saja, kembali ya seperti biasa. Jadi itu bedanya. Kemudian disunnahkan yusannu katsratul adzikr bi takbir wa tahlil. Disunnahkan untuk memperbanyak takbiran bahasa kita. Ya, takbiran.
Kapan dimulai takbir ini? Jadi takbir ini sudah dimulai setelah maghrib. Jadi ketika pemerintah mengatakan seandainya hari Ahad kita lebaran, maka Sabtu malam itu sudah 1 Syawal, kita habis sholat maghrib sudah takbir. Ya, jadi astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Aduh, silahkan dijaharkan takbirnya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dan sebagainya. Silahkan. Ya, nanti habis sholat isya juga begitu, habis sholat subuh juga begitu, nanti habis hari raya sudah selesai, habis sunnahnya takbiran. Tidak ada takbiran lagi setelah hari raya Idul Fitri sudah dilaksanakan. Kalau sebelum hari raya Idul Fitri, silahkan memperbanyak takbir. Kalau bahasa kita di sini takbiran. Ucapkan terus takbir terus, Allahu akbar, dan sebagainya. Kemudian nanti di hari raya Idul Fitri disunnahkan kita saling mengucapkan ya selamatlah antar kita. Bisa melalui WA, bisa melalui Zoom dan sebagainya. Bebas. Intinya adalah mengucapkan selamat. Mungkin dengan mengucapkan apa? Ya, taqabbalallahu minna wa minkum, ya, wa kullu amin wa antum bi khairin. Bebas. Ya, selamat, mudah-mudahan Allah menerima puasa antum dan sebagainya. Ini kata-kata yang bebas. Ini kaum muslimin ya, saudara-saudaraku. Kemudian satu lagi, yusannu an yatajammal muslim. Disunnahkan sebelum melaksanakan hari raya Idul Fitri, sebelum sholat, ya ingat, berusaha cari pakaian yang terbaik. Ya, boleh pakaian baru, silahkan. Cari pakaian yang terbaik. Kemudian ingat mandi, meskipun di rumah. Ya, semuanya mandi. Ya, suaminya mandi, istrinya mandi, anaknya mandi, semuanya mandi sebagaimana biasa. Ya, jangan mentang-mentang di rumah santai saja di rumah, enggak. Ya, ini hal yang berbeda. Ayolah kita bedakan hari ini dengan hari yang sebelum-sebelumnya. Baik. Selanjutnya mandi, kemudian apa? Yalbasu ahsanus siyab. Pakai pakaian yang paling terbaik. Ya, pakai parfumnya wayatatayyib, dan memakai parfum. Ya, parfumnya dipakai biar harum badannya. Jadi itu. Ya, jadi walaupun kita di rumah, kita maksimalkan sunnah-sunnah yang kita lakukan. Ya. Jadi kita maksimalkan sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan. Ya, tadi itu sunnah-sunnah yang insya Allah bisa kita laksanakan ketika sebelum hari raya Idul Fitri. Sekali lagi kesimpulannya, hari raya Idul Fitri yang kita lakukan, ingat sholatnya itu jangan dianggap serem. Dia persis seperti sholat subuh, hanya beda takbir tambahan saja. Allahu a'lam bishawab. Baik, saya siapkan 10 menit. Ada pertanyaan? Tafadhal. Hayya. Untuk baca suratnya, suratnya bebas. Kalau bisa sunnahnya itu, ya sunnahnya rakaat pertama al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Yang kedua sunnah rakaat kedua yaitu hal ataka hadisul ghasyiyah. Boleh baca Al-Baqarah? Silahkan. Tapi kalau tidak bisa, ya kalau tidak bisa itu ya kul huwaile. Ya. Seandainya kita tidak sholat Idul Fitri pun, kan tadi hukumnya sunnah kifayah, Ustaz. Berarti sudah tertanggung oleh yang lain gitu kan? Tidak dengar saya. Coba di sana aja tuh ngomong di Musa itu. Ya. Tadi dijelaskan hukumnya adalah fardu kifayah, sunnah kifayah. Bukan. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah. Baik. Berarti kalau kifayah, seandainya kami bangunnya kesiangan dan tidak sholat Idul Fitri, berarti tidak masalah ya, Ustaz? Tidak apa-apa, jam 10 dilaksanakan tidak apa-apa. Atau tidak sholat pun?
Tidak sholat pun tidak ada masalah, tidak berdosa. Jadi nggak perlu ditentukan politik harus di lapangan dan itu punya Ustaz. Ya. Jazakallah.